Is a producer like you? Pantai Api? Siap. Langsung berarti. Yes. Langsung. Cek to, sapa iki narasumber? Ahli perguaan. Bukan geologi ya? Kan. Oh. Suka eksplor kemana-mana. Gua logi berarti. Iya. Bukan. Pokoknya geologi. mulai dari kecil Iya. suka kemana-mana. Berarti guanya juga kecil. Ya. Bukan gua terus toh ya. Kabarnya kok tambah lemu. Alhamdulillah. Suwe gak dolan. Saya gak jalan ya. Kakean mlebu gua terus iki. Lali. Kakean apa diving? Diving atau diving? Diving Diving. Oke. Ya. Diving itu istilah apa? untuk menyelam sih. Menyelam. Untuk menyelam. Jadi kalau diving enggak Ke gua. lebih ke gua. Kalau diving ke laut, ke Oke. laut Berarti diving di dalam caving. itu juga bisa. Oh, itu juga bisa. Itu juga bisa. Oke. Kan banyak medan. Tak durungi ngobrol-ngobrol tentang itu, Kang Mas. Karisma. Siap, Pak Denny. Mosok muridnya diceluk Kang Mas. Lah ya piye? Kok saru ngono lho iki. Ya penak toh. Nostalgia. Saya kasih uji dulu ya. Wih, Pantai Api. Namanya Pantai Api ini. siap. Ya. Kang Mas nanti memilih di antara dua kata yang saya sebutkan. Salah satu. Salah satu. Ya. Oke. Cepat. Yang cepat Oh iya. Ya. jawabnya. Ya. Oke. Sorot atau center? Center. Halangan atau rintangan? Rintangan. Menyelam atau mendaki? Menyelam. Ruang atau waktu? Ruang. Kuat atau tabah? Tabah. Siang atau malam? Malam. Rute atau jalur? Jalur. Menilai atau membaca? Membaca. Menanjak atau menurun? Menurun. Intuisi atau insting? Insting. Yes. Insting. Rancu tapi. Oh, Dia dari dulu tuh memang rancu. Masa ilmu sosial kok nongone Kevin? Nah iya. Ilmu sosial ini. Oh gak ngono, oh gak sosial tok gak. Politik. 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 Lah iya. piye. Kono. Ini salah dosennya atau salah apanya ini dulu ini? Kan kepinginnya kaya kae, kaya sapa Suhogi kae. Ya sastra juga suka ke gunung. Kayak begitu ya Kang Mas ya. Lebih tepatnya menemukan jalan lain di saat keinginan yang lama gitu. Oh, padahal jalan utama kan belum dilewati. Iya. Kok sudah cari jalan lain gitu loh. Ada jalan yang lebih menggoda Wah, untuk berproses. berarti kayak Rocky Gerung. Oh gitu. Ya. Ya ya. Aku ora ngerti ceritanya. Jalan utama nggak dilewati, Tapi jalan lain, Jalan jalan lain ya dilewati. Kang Mas, Siap. Kevin ki mau sampean wis teko ngendi wae? Baru di sekitar Indonesia dan Asia Tenggara saja. Iku gua. Ya, lebih banyak ke gua karena lingkungan di Tuban apa ya? Karena saya lahir di kawasan Kars lah, di kawasan yang notabene banyak gua. Dari saya dulu lebih mengenal lebih mengenal halaman belakang rumah untuk bermain dan ini menjadi kelebihan saya dan teman-teman saya dari ilmunya belajarnya nggak aduh-aduh dulu setiap minggu setiap bulan pasti ke Gerabakan, ke Kerek, ke Montong explore atau nemenin tamu karena Tuban ini dari tahun 90-an udah sering untuk teman-teman diekspor dari seluruh organisasi di Indonesia baik pencinta alam, penggiat atau peneliti lah. Tuban ini sebagai laboratoriumnya. Oh. Ya, seperti itu. Artinya Tuban ini ideal banget gitu ya. Iya, Dan cukup sangat seksi ya untuk diteliti gitu. diteliti. Oh. Karena potensi terus lokasinya juga sangat strategis seperti itu. Makanya itu kalau dihitung-hitung berapa gua kira-kira di Tuban itu? Kira-kira. Kalau saya sudah 100 sekian, belum lagi data di organisasi saya dulu sekitar 300 lebih. 300 gua ya. 300, tapi sayang 80% hari ini hancur. Nah, Ya itu telat kita telat untuk memprotek, telat untuk menyadari bahwa potensi yang penyelamatan. penyelamatan ini sangat penting padahal sudah
digaungkan dari tahun 90-an oleh siapa dulu oleh senior saya almarhum Mas Edi. Untuk setiap tahun itu dulu kan kalau syarat menjadi anggota di Mahipal dulu kan saya dulu kuliah ikut Mahipal. Harus harus mendata gua baru seperti itu. Nah, mungkin dari itu terus saya merasakan nikah, ternyata begini lo Tuban, ternyata Tuban masih banyak potensi, banyak. Terus saya sadar, saya telat ini, saya harus cepat-cepat. Jadi project 2 tahun kemarin saya sudah membuat peta sebaran lah seluruh dan itu belum ada sama sekali. Dulu cuma ada data-data koordinat lama, terus saya layout, terus saya cek ulang lagi 2 tahun yang lalu setelah pasca corona itu seperti itu. Nah, berarti sebutan 1000 gua Tuban Kota 1000 gua kurang sebenarnya. Ternyata hanya ratusan ya. Masih banyak potensi mungkin di daerah Kerek, di daerah Singgahan, di Parengan perbatasan itu belum saya sisir juga, masih setiap tahun pasti ada saja data gua baru. Pernah masuk di Manjung pernah. Yang terus itu loh. Gua ada airnya. Ya. Saya coba menyelam di situ. Katanya di situ ada perahunya di dalam itu. Katanya loh, saya tidak tahu. Entah itu benar atau gaib, saya tidak tahu. Itu seperti biasa, ada macan, ada ada ular juga. Cerita lokal. Kang Mas, itu tadi jangan beliau bilang ada 80% itu rusak. 80%. Rusak itu kenapa ya? Karena satu mungkin potensinya lah, karena di dalam gua banyak fosfat lah. 2 terus fosfat, terus guano tai kelawar itu kan untuk pupuk, untuk orang-orang ditambang diambil untuk pupuk. Itu juga akan merusak rantai yang berlebihan, merusak lantai dasar gua yang mana cukup siklus ekosistemnya akan terganggu juga. Terus pada waktu masa zaman Akik kan pernah HIPS juga, itu diambil ya. Padahal secara tingkat kekerasannya itu tidak bisa sampai menyamai keras, karena dia stalaktit dan dia hanya seperti tingkat kekerasannya belum keras banget. Keras ya. Karena mungkin masih muda. Masih muda. Kars Tuban itu zaman Pleistosen akhir, zaman 4 juta tahun yang lalu, masih termasuk muda di Indonesia. 4 juta tahun yang lalu. Itu masih muda. Jadi Kars Tuban itu karena dia mengalami pengangkatan dari dulu dasar laut sampai Rengel, Grabagan, Montong. Itu mengalami pengangkatan yang mana dibuktikan kok ada lempeng, kok ada lempeng sekarang ya. Beberapa gempa kemarin juga mengingatkan kita bahwa lempeng-lempeng yang purba, istilahnya lempeng yang lama itu kan aktif lagi untuk muncul lagi kan. Itu maksudnya lempeng itu potensi mengangkat gitu ya? Ya, potensi mengangkat. Jadi Tuban dulu di bawah dasar laut, terus dia terangkat lama-kelamaan mulai proses karstifikasi, terbentuklah kawasan kapur itu sendiri, terus terbentuklah banyaknya gua itu. Dan itu cukup unik ya, gua-gua di Tuban meskipun muda tapi banyak ornamen-ornamen yang cukup bagus. Oke, nah tujuannya sampeyan gue ngeksplorasi gua ngono kuwi jane apa to? Dan orang itu kan punya kesenangan tersendiri, kayak tujuan orang mendaki gitu. Kayak apa? Sampean tujuan tadi kok nggak seneng menanjak, kok turunan. Nah, ini mendaki. Enggak, maksudnya ke teman-teman ya. Ke teman-teman kan kalau sampean seneng style motoran. Apa sih kan ada hal yang sesuatu karena ada satu senior itu guru saya tuh eksplorasi terakhir manusia itu adalah eksplorasi tentang bawah tanah dan luar angkasa. Kutub utara sudah. Kutub selatan sudah, air laut sudah, samudra paling dalam sudah, seluruh gunung di dunia sudah. Sekarang angkasa, tinggal gua dan luar angkasa sekarang. Karena setiap tahun pasti selalu ada tempat baru untuk dan itu
kalau kita kan nggak ada kebanggaan atau kita baru nggak kayak gitu, itu lebih ke suatu kebanggaan kalau kita yang mendata pertama, kita melawan ego sendiri. Rusaknya gua di Tuban kira-kira disebabkan oleh apa? Tambang. Cukup gue. Cukup aus gue. Belum cukup. Ya kan cukup, belum selesai kok. Tambang itu kan rata-rata ilegal. Bener kan? Bener. Terus yang dilakukan apa sampan ini? Saya sudahkah komunikasi dengan penambang atau pengusahanya ataukah pemerintahnya? Iya, disosialisasikan itu. Mungkin kemarin saya coba mendata, membuat peta sebaran seluruh gua Tuban, memetakan potensi, memetakan yang mana yang harus dilindungi atau enggak, yang mana gua kering, yang mana gua basah ya. Contoh di daerah Jati ternyata guanya berair, ada CAT istilahnya air tempat sumber air ya. CAT-nya seperti itu sih. Jadi ya. Dan sekarang rusak semua. Tambang itu harusnya menjadi konsen kita bahwa Tuban itu layak menjadi geopark kalau melihat situs-situs alaminya, situs dari alam endemik, ada hewan endemik, ada gua yang hanya di Tuban. Dan mestinya kalau saya bisa kasih masukan ini ya, mestinya Tuban itu bisa berkaca kepada kasus atau kasuistik yang terjadi di Breksi, Jogja. Breksi itu dulunya juga tambang batu yang hitam itu ya, untuk ornamen. Nah, itu pemuda di situ juga nolak. Dia nolak untuk pemerintah. Sebenarnya pemerintah ini punya andil sangat besar. Yeah. Dia akhirnya masuk ke sana, pemerintah daerah ya, pemerintah Jogja itu luar biasa itu. Masuk ke pemuda-pemuda yang nambang tadi, ada preman-preman lah. Sekarang preman-premannya itu kerja di situ. Malah nih kan. Iya, maksudnya dia yang di wisata itu gitu loh. Di wisata itu pemerintahnya juga memberi pemahaman, memberi penyadaran. Kalau ditambang habis, coba dibikin wisata akan lebih lama lagi, lebih bertahan gitu loh. Dan bisa mendatangkan income dan tidak merusak. Akhirnya berhasil. 2015 buka, berhasil sampai sekarang. Luar biasa di sana. Tebing Breksi. Lah, organisasi ini sampean nggak, Bu? Saya memulai dulu di kampus lah. 2013 di Uniro ikut Mahipal. Ya, ekspedisi pertama saya di 2014 di Leang Putih itu di Maros, Sulawesi Selatan ya. Ekspedisi gua single pit terdalam di Indonesia. Itu 275 meter. Itu adalah bagaimana awal karir saya. Ya, dari situ saya mengeksplor, ada rasa candu untuk terus never stop exploring. Seperti itu. Kalau organisasi dari luar itu? Dari luar mungkin saya di Paguyuban Caving Java Speleology Society, terus HIGSP, Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia, terus beberapa komunitas yang lain, terus saya di NICSI global yang dunia. Yang dunia ada? Yang dunia juga ada. Wah, mantap ya. NICSI untuk project yang Rolex, yang sponsor oleh Rolex. Di sponsor Rolex ya. Itu semua dari UGM kecuali saya dan teman di Sumatera. Ya, seperti panggilan kayak kayak ikut gini rasanya, kayak dipanggil timnas itu. Tapi sebelum ini, katakanlah sebelum jenengan nyegur gitu ya, apa aja yang dipersiapkan? Mungkin lebih ke mental sih, lebih ke oke, saya cek hari ini saya fit, kondisi psikis aman, terus cek alat, selalu alat lah, selalu cek terus saling cross check sama teman, backup. Baru alatnya apa aja itu? Ini alat kalau caving ya Pak, kalau tergantung lah, pasti alat-alat untuk rescue, untuk alat turun, caving untuk ascending, descending, seperti itu.
mungkin standby rescue juga, planning untuk alat kalau terjadi kejadian. Terus juga sebelum explore itu juga kita lihat BMKG, lihat global mapper untuk apa cuaca. Karena musuh kita itu kan satu Tiba-tiba cuaca ya, itu berubah. berubah, bukan karena teknis itu bisa diakali lah, bisa ini bisa karena kita sering latihan. Karena apa, kebanyakan teman-teman yang di luar sana kecelakaan itu pasti faktor non teknis. Alam ya. Alam pasti itu. Di dalam gua pernah nggak menemukan binatang yang purba? Pernah. Oh, pernah. Gimana itu? Purbanya Pengalaman. seperti apa itu? Purba itu dia harusnya di lingkungan itu sudah punah, tapi ikannya terperangkap Oh, di situ. ikan ya? Ikan. Nah, Di mana itu? itu saya di Danau Mokomorete di Pulau Munah, Daerah mana itu? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oh, Tenggara ya. Sulawesi Tenggara. Ikan apa itu? Salah lupa nama spesiesnya, tapi dia seperti ikan bawal, seperti buntal, seperti ikan buntal. Oh, iya, iya, lebih iya. kecil. Kecil banget. Dia buta, dia transparan lah. Dan anehnya di setiap gua, di setiap danau itu beda warna. Beda bentuk. Beda bentuk ikan itu. Ikannya, karena dia sudah terperangkap berjutaan tahun yang lalu, terus dia berevolusi. Ya. Kalau di Tuban ini mungkin seperti bulus ngerong Ngerong itu ya. ikan Itu purba itu ya. ya. Lebih dia berevolusi dengan kondisi lingkungan sih. Terus beberapa kelawar juga. Terus kala cemeti seperti laba-laba gua berarti ya. laba-laba gua. Terus gua. Jangkrik gua. Jangkrik gua juga ada. Kalau lihat jangkrik, ngomong jangkrik jangan kesini dong. Iya. Asu. Jangkrik. Iya. Enggak, artinya jangkrik gua sama kan sebenarnya. Model bentuk Beda ya? Sudah nggak ada sayap, dia sudah nggak ngeri lah, apa ya ini istilahnya. apa? Kalau ngeriknya gimana tuh? Sensor antennya lebih panjang. Lebih panjang ya. Lebih panjang. Mereka kan buta nih, pasti berevolusi dengan lingkungan sekitar. Buta itu artinya sebenarnya dia punya mata. Dia punya mata tapi sudah tidak berfungsi. Terus salah satu indera seperti sungut itunya Berbeda lebih panjang. Artinya dia hidupnya Sudah lama. Sudah lama. Oh. Seperti itulah kondisi-kondisi di dalam gua. Yang kita temukan kayak di Bogor kemarin, salah satu temen itu dari 23 juta tahun dia udang dulunya di laut, tapi dia di gua. Itu juga penemuan spesies baru di Bogor di wilayah Bogor. Jenis udang purba, dan hanya di satu kobangan ini hanya 14 atau berapa. Itu yang unik, maksudnya itu dikembangbiakan juga nggak bisa ya. Dan rata-rata masuk mau penai pelet. Mau coba penai pelet kecil sekali. Pasti spesies itu kan karena dia sedikit makan, sedikit zat yang dia survive kan. Kalau enggak nemuin ular nggak? Ular gede gitu. Ular itu pasti kan orang-orang kan jangan masuk. Ada ular besar. Iya. Jari baku, jari ini. Oh, di dalam gua itu ada naga. Ada naganya. Itu hanya batas mungkin cerita local wisdom. Tapi nggak pernah ketemu sama ular besar. Ular cuma di entrance itu pasti dia di depan. Kalau di dalam nggak mungkin. Oh gitu. Dia dia bernafas pakai apa? Dia cari makan apa di dalam semakin ke dalam nggak ada kehidupan. Kan logikanya dia butuh makan. Dia bersarang itu paling berapa sih kedalaman? Paling di entrance karena dia nunggu kelelawar. Seperti nunggu celeng atau nunggu hewan untuk bersembunyi, tinggal dia nangkap. Artinya ular juga makan kelelawar juga ya? Makan sih. Seperti kayak di Ngerong, di Gua User itu kan juga di entrance-nya saja. Di Ngerong ada ular juga? Ada, tapi di entrance saja, di dalam enggak. Saya belum menemukan sampai dalam-dalam. Ya ada tapi kecil, enggak besar. Nah, ini kalau aku ngelihat ya, kalau saya ngelihat tuh foto-foto status itu ya,
Sampean itu sama orang-orang luar gitu. Ya sama orang Amerika aja deh. Iya, orang- Sing wingi yo terakhir wingi sahurnya poso iku. Iku karo wong ndi wae sampean? Apa Ada dari mana yang saja? terakhir teman dari UIS itu organisasi Kevin dari Amerika sana yang apa dia kontak, dia lagi di Bali. Terus kebetulan ada teman hubungi, terus dia main coba explore ke Tuban. Sigan kan waktu itu ya. Iya, waktu Itu yang gua yang mana itu? itu waktu itu seluruh Tuban kita ya nggak seluruh sih, hanya beberapa saja yang kita sama coba cari-cari gua baru juga gitu. Pokoknya kalau ada kayak tamu kayak gitu kan dia kalau kita kan pasti ada ada sponsor nih, ada paling nggak operasional untuk kayak Iya, ngopi iya. setelah ya kan. Sekalian aja kita untuk Bawa ke sini. cari Bagi pengalaman juga. iya. Mereka mau ya? Mereka totalitas itu yang apa ya, mungkin teman-teman di Indonesia dan khususnya Tuban bisa belajar kayak gitu untuk mengenal itu apa, hanya bukan belajarnya bukan di laboratorium atau apa, Ya terus di lapangan ya. lapangan harus mengenal teman-teman banyak Tuban itu banyak terkenal keluar di Tuban tapi istilahnya ngguri omae dhewe gak kenal. Nggak kenal itu yang Aneh ya. aneh. Yang kenal malah penambang. Iya. Iya. Terus waktu corona ya ada teman dari waktu COVID saya malah berpergian kemana-mana. Saya ada teman dari Prancis itu dari salah satu organisasinya. Dia guru saya mengenalkan saya ke penyelaman gua seperti itu. Nah, itu dia neliti Tuban juga. tahun kemarin ke sini juga saya ajak ke Gua Perahu itu di Merak dan itu situs penyelaman gua pertama di Jawa. Merak mana? Turi Wetan Gua Perahu. depannya wisata apa ya? Sebelum Serunggo. Sebelum Serunggo, Sendawangi. Depannya Sedangwangi. Depan ada itu. Ada situ. Ya, ada Gua Perahu. Gua Perahu. Berapa meter itu? 200 hampir 300 meter. 200 sekian meter lah. Oke. Itu full air lah. Itu yang full air. Tadi menyelam harus dengan 2 tabung, harus cave diving lah. Itu Kalau bawa kamera susah ya. ya paling underwater kamera, dan itu ya pertama di Jawa dan Tuban punya Yang seperti itu. lisensi dan Satu-satunya di Jawa. ya mungkin satu-satunya karena yang baru diislami Di sini. Cedak kene iki Maksudnya apa itu? Keunikannya apa kok? bayangin menyelam dari mulut sampai top harus menyelam Air terus. terus. Gitu. Gua itu. Guanya full air, tenang, visibility bagus. Visibility itu bening, cahayaan ya? bukan bening, maksudnya Bening, enggak keruh, airnya enggak keruh. Oke. Itu sumber mata air juga ya? Ya, dia kalau dia mungkin resapan sih, mungkin karena gua itu sudah kalau kemarin sama teman-teman UGM, karena gua itu sudah terbentuk lama, karena di dalam ada stalaktit bahwa itu pernah kering, suatu masa dia pernah kering, terus karena resapan air dia keisi air, karena di dekat situ juga ada mata air. Bisa kayak gitu, rembesan gitu ya? Rembesan. Ya emang kalau kars itu kan menyimpan air. Satu kubik itu sekitar menyimpan 2 liter. 2 liter. Ada nggak perbedaan katakanlah jenis gua di Tuban ini dengan yang lain? Perbedaannya apa? Ada nggak? Selain tadi waktu kan kita 400 juta ya? 4 juta. 4 tahun ya. Kalau yang di daerah lain atau di katakanlah tadi di Sulawesi, itu lebih tua mana? Lebih tua Sulawesi. Lebih tua Sulawesi. Karena apa ya? apalagi Sulawesi Selatan itu situs paling tua. Paling tua. Ada satu jejak lukisan tertua di dunia itu ada di Sulawesi Tenggara, di satu Leyang Pateke namanya. Itu aslinya bocah dolanan gitu ya? Bukan bocah, itu orang itu. Orang gitu.
Dan Tuban pun juga apa ya, situs arkeologinya cukup banyak di Cukup Gua banyak, ya. Tua Tuban. Nah, Cuma belum menarik ini ya arkeolog ke sini gitu ya. mungkin belum ada 1 tahun sih. Tahun kemarin juga teman-teman dari Balai Arkeologi dari BRIN lah di mana sebelah jadi air terjun Banyulang sih. Oke. Gembul. Lembang Gembul. Yang ada kafe apa itu, bawahnya kafe Bukit Teduh lah ya, di situ. Ada salah satu gua kemarin ada apa ya, banyak sisa-sisa makanan purba. Oh, yang di situ di baliknya itu toh. Ya. Deket kali. Oh ya. Kemarin ada ekskavasi juga. Terus lebih dari 30 titik, dan ada beberapa foto-foto zaman Belanda pun sudah mengekskavasi. Bayangin Latar tahun belakang di situ, itu ya? di situ tahun 30-an, 1930 tuh sudah ada foto eksplorasi di situ. eksplorasi foto, dan gila, bayangin Belanda pun sudah ada datanya. Kan kita telat ratusan itu ya, ratusan ya, hampir 100 tahun kita baru ada. Dan banyak sisanya ya, mengeksplorasi ya, itu. ada kemarin itu tuh hampir lebih 30 titik lah saya explore, mana caruk-caruk dari mulai Gerabakan, dari Soko, kebanyakan itu Semanding, Montong. Kemarin ketemu kapak juga, kapak dari tulang. Di mana itu? Itu di daerah Rengel, di daerah Pelumpang. Terus kapake ngono kuwi sampean wenehno sapa? Apa ya, Kapak. kita foto aja, kembalikan. Kalau Masih ada itu ya? masih ada beberapa, tapi ada kalau ada sampel yang khusus kita dibawa teman-teman lah. Tapi menarik Tuban ya. Tuban menarik. Terus kemarin juga bayangin ada badak. Saya ketemu, bukan teman-teman arkeologi, saya coba bantu ketemu tulang badak yang sudah dibakar, yang sudah sisa bakar. Badak. Ya, ada badak, ada Itu daerah mana itu? Goa mana yang Semanding itu juga. Ya, menarik sekali. Ini loh, ya apa sih Tuban gitu. Ya. Kita ini sudah terlena. Manusia yang manusia dari Tuban yang seperti Anda ini. Langka. Ono piro? Langka. Sing sering iki lho, caving ini lho. Eksplorasi. Bahkan di klub saya pun sing Tuban lho ya. Mungkin setiap tahun pasti ada generasi, tapi yang namanya mau total itu mungkin sekitar 10-an dari senior pasti. Enggak, kira-kira yang membedakan Tuban itu kan ini hampir sama dengan tanahnya ya, kondisi tanahnya hampir sama dengan Gunung Kidul. Terus sama Madura juga. Lebih tua mana itu? Gunung Kidul Purba. Ya, baru Tuban. Madura. Madura malah baru. Madura lebih muda. Lebih muda ya. Mungkin proses tebelnya sama karena perangkatnya sama. Ya. Tapi dalam arti dia telat mengalami masa proses karstifikasi karena karsnya mungkin curah hujan berpengaruh. Karena kena garam kalau. Terus juga sedikit tumbuhan mungkin di sana juga pada masa itu. Jadi lama juga. Tapi kalau Gunung Kidul itu kan ada gunung berapinya juga ya. Tidak hanya kars. Tidak hanya kars. Ada passion ya, Kang Karisma, pengen jelajah gua yang mana gitu? Yucatan Peninsula. Mana itu? Amerika. Yang tahun ini gagal saya ke Meksiko. Enggak ikut ceritanya piye? Ada Yucatan Peninsula itu. Kok gagal? Ini acara apa gitu? Apa ya? Bukan gagal sih, karena habis corona sponsor akhirnya di Buton Tengah itu. Tapi itu betul loncatan untuk ekspedisi yang besar selanjutnya. Enggak, kayak misalkan ekspedisi ke gua-gua itu ada semacam dokumentasi atau semacam catatan-catatan begitu loh. Ada ya? Ada, saya punya catatan, dan kalau bisa dipublish, kalau enggak, karena apa ya, relatif sensitif lah kalau orang baru atau belum
gua itu belum terprotek, terus saya menemukan gua baru nih. Kalau saya publish Malah di ini orang ya. Di Iya, orang. iya. Oke. saya mau susahnya. publish, tapi ada jaminan gua itu sudah Aman dah Udah ya. aman. Iya. sudah Tapi keamanan gue lagi balik dengan pemerintah lah. kembali lagi. Iya kan? Paling enggak ya hukum adat. Kalau Ya. kalau di sini kan sudah nggak kuat ya, nggak kuat. Nggak ada. Kalau saya mungkin di Pulau Poteran itu pernah ya, kita diskusi dengan Adat itu. adat apa ya istilah kiai lokalnya lah yang membuat cerita kan. Kalau contoh yang saya terinspirasi dari tempat saya sendiri sih di Ngerong itu kan, kenapa bisa lestari itu kan bukan karena undang-undang, bukan karena peraturan, karena cerita. Cuma Konservasi paling ya, kuat dimanapun pasti cerita Itu yang mampu membuat itu ya. akhirnya tokoh lokal lah yang kita dorong lah istilahnya. Dorong, cuman ya. sayangnya kalau Ngerong gini. Ngerong itu di atasnya kan udah Udah tambang juga banyak dan betul. gundul. Betul, nggak ada hutan lagi di sana. Betul. Airnya itu 1 tahun penyusutan ya? ya mengalami penyusutan. Berapa mili? Ya masih di angka 1 atau 0, sih, tapi tetap aja Turun. Ada tetap penyusutan kan? Ada penyusutan. Terus Ini bahaya. kualitas airnya juga. Sampean kan Ngerong pasti masa kecil sampean pernah lihat Ngerong Juwer nih. Betul. Sekarang Keruh. Banyak kapurnya berarti ya? terus karena tidak terfilter Ya. dengan bagus Di atasnya. di ya. atasnya. Dan itu kalau kan ada air terjunnya itu. Ya. Terus kalau terus itu sampai kemana itu? Mentok ada sumber yang Oh, besar ya? sumber cukup besar lah. Pernah ke situ juga. Pernah. Itu berapa Satu dari entrance itu dari entrance? 1,8 kilo 1,8 kilo itu ke arah selatan, ke arah utara. ke arah utara. Itu masih ada yang lebih panjang di Gerabakan, ada sekitar Penggerabakan juga ada. Gerabakan Gua Usar. Oh, Usar ya. Pernah dengar lah pasti Ya, ya, itu Kalau famous. itu berapa? Itu yang itu? naik itu Naik, toh. ya. Ya, enggak. Itu Luwung Waring. Cara masuknya ya, Ya. cara masuknya ini. Kayak di Gunung Kidul itu toh. Ya, Ya. itu Luwung Wareng yang Usar itu multi pitch, ada air terjun 3 Oke. multi pitch. Bagus bagus. Sungainya deres sekali. Piye Rono? Kah. Ya. Sopo. Kayak mau lo. Kayak ono faktor-faktor yang tiba-tiba. Apa itu? Nih, Iklim. iya. Oh, enggak, kalau ini Ya, enggak ada aman. Ini harus Itu, Kak. musim kemarau sih. Iya, Harus beda. cuma. Itu kalau diving toh, kalau diving Diving. tadi itu. Ya. Enggak, Kak, saya pengen tahu itu gini. Orang-orang luar itu ya kayak Amerika kemarin lah. Kira-kira kesimpulannya dia itu melihat gua-gua di Tuban itu seperti apa? Apa yang dia ini? Mungkin dia experience karena melihat Ngerong, melihat gua Usar yang mungkin dia sering main di sana di Amerika tuh, mungkin di Florida yang relatif lebih kering lah. Oh, kering lebih ya? kering. Apa ya, masih bagus, masih asri, terus tapi dia juga sayang banget dia akhirnya mengangkat beberapa isu yang gua yang hilang di Rengel karena pengerukan. Ya ada beberapa gua baru yang ditemukan kan dulu 3 tahun atau 4 tahun lalu, sering banget setiap tahun ada berita gua 5 tahun lalu. 5 tahun lalu gua di Semanding. di Manding, terus di Rengel, di Singgahan, dan Terus yang baru lagi menemukan sungai bawah tanah. sungai bawah tanah. Iya. Saya jebol. Iya. Jebol, Pak. Ya, berarti kan harusnya itu stop itu kan sudah lebih batas Sudah dari parah itu, sudah parah. Betul, betul. ya. Jadi penambang itu denger ada suara deres di dalam itu apa ketika jebol sungai bawah tanah. Ya mati Pak. Mati. Mati kita ini. Lama-lama sumber dari bukti. Air ya. Sudah ya. ada. Mungkin di Jadi pun sudah mengalami Iya. sekarang. Sungai bawah tanah. Ada nggak kasus di dunia yang kayak gini? Hingga akhirnya Selain di kekurangan Tuban, iya. kekurangan air karena pengerusakan kayak gitu. Mungkin Ada nggak? Karawang. Karawang itu bukan pegunungan kan? Kars sama-sama. Oh, Kars juga. Kars itu Cuman saya sana lebih tua berarti ya. sama aja umurnya, nggak terlalu lebih tua dari Tuban, tapi ya terlalu berlebihan. Mungkin di Citatah, daerah Bogor, di dekat daerah Bandung sana juga itu karena mereka dekat kota ya. Ya, Kenapa Tuban ini karena akses ke Tuban itu mudah sekali itu sih.
Kenapa Gunung Kidul bisa lestari? Karena Akses. bukan Karena pedalaman akses sana ya, ya. akses untuk Kesana. mengangkut juga. Mengangkut Terus dalannya juga kayak ya. teman-teman sana tuh udah sadar, tuh udah melek dalam arti mengeksplorasi lokal pun lokal di sana sudah kayak Paham. ada paham. Sadar terkait dengan kerusakan itu. Iya, ya apa yang bisa saya lakukan ya ngajak teman-teman SMA atau apa ngeksplor memperkenalkan seperti itu. Saya nggak mulus sih sekarang karena basic saya bukan yang keras banget, saya soft mengenalin ke adik-adik, ada generasi baru. Oke, ayo ekspor, ayo buat tulisan, ayo buat foto yang bagus. Kan lagi tren lah teman-teman sekarang buat foto. Iya. Enggak, tadi kan disebutkan di Tuban ini ada gua basah, ada gua kering. Iya. Yang gua basah itu seperti apa? Gua kering itu seperti apa? Ada yang gua basah pasti ngerong, Oke. Usar, gua perahu, gua sunten, Serunggo juga itu ya. serunggo, seperti itu. Yang banyak. kering Yang lebih kering, di atas berarti ya. Yang kering ya, tidak dia sudah tidak terbentuk, mungkin kartifikasinya atau pembentukan ornamennya sudah, karena mungkin banyak faktor iklim satu, terus dua karena guanya rusak, banyak faktor lah yang Kayak membuat Putri Asih juga itu ya mungkin. Triase tapi masih aktif, tapi sayang sudah enggak Udah rusak, iya. rusak karena vandalis. Iya. Terus di gua Kerek itu ada gua Kerangkeng yang bagus. Gua Kerangkeng. Gua keren. Yus kapan-kapan kita harus explore. Ya kalau Kang Karisma ini Iya. katakanlah dia punya kegiatan atau apa ya kasih hubungin kita gitu. Siap. Kita ini sopo sampan moh ngono jang. Karena aku pokoknya anak kuwi langsung Lah. keren gini. Kantoran. Kan aku lewat gini lah. Aku lewat gini. Ya ini nih closing statement. Oh iya. Sebelum kita selesai ini Ke kamera ini. Siap. kasih ini motivasi atau prinsip-prinsip hidup atau quote-quote yang lah inspirasi gitu. Apa ya? Langsung ke kamera. Never stop exploring, never stop learning. Untuk Apapun. Untuk apa, Boy? We explore, we study, we protect. demi Tuban ya. Demi Tuban. Oh. Apa tadi? We explore, we study, we protect. we protect. Protectnya ini yang susah ya. Protect ya dengan apapun kan bisa kita Ya. kita ngajak ke teman-teman, kita membuat kita Gunung Kidul aja berhasil ya. berhasil, kita apalagi Tuban ya meskipun telat tapi seenggaknya ada usaha kecil-kecil. Betul. Udah ada kalau free menyicil data, menambah peta sebaran. Mungkin saya kasih tunjuk sedikit lah. Di mana biar bisa tahu. Nah, seperti peta lihat udah banyak full. Itu di mana itu? Bisa lihat. Ini Tuban udah titik-titiknya udah. Ini yang tampang maksudnya. Ini APK aplikasi. Ya saya buat KML-nya tadi. Oh. Jadi bisa lihat teman-teman kalau mau main Tuban, oh di mana guanya? Oh di sini. Oh, itu data pribadi. Data pribadi. Nah, ya. Oke. Nah, Berarti kalau mau melihat gua di mana dan lain sebagainya langsung sumbernya Kang Karisma. mungkin adik-adik karena saya apa ya menghormati tempat saya belajar, jadi sumber datanya ayo terkumpul di situ semua lah. Oke. Jadi kalau mau surat atau apa biar di sana saja. Oke. Lah kalau menemui Kang Karis di mana? Ya tinggal WA saja atau DM. Kalau saya free ya. Ngopi di ngerong. Ngopi di ngerong. Oke. Ini Nah, luar biasa. luar biasa ini. Tuban ini apa? Masih muda loh ini, serius ya. Enggak, Muda banget. saya nyeselnya gitu loh. Nyeselnya Tuban ini banyak potensi. Banyak potensi. Tapi di apa ya? Ya tidak dihiraukan gitu. Gak hanya budaya tapi alamnya sampai gune itu loh kayak gitu. Ini yang patut disadari oleh Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di rumah sana. Terutama Dimanapun. pemerintah ya. Terutama pemerintahan. Yang tidak sadar-sadar. Ya, untuk memproteksi ini semua. Jadi masa pemerintah mikirin politik terus toh? Esbol. Sampai dosen politik kan mikir politik. Oh iya kan. Ngapain? Malah iki podcastnya yo. Politik. Dosenku loh. Oke, Dimas Diajeng dan Netralis
itu semua yang kita bahas Tentang terkait goa yang ada di itu semua potensi, tolong selalu diberikan atensi di sana ya, biar kita bisa proteksi sekaligus tadi katakan belajar. Pertanyaan terakhir. Oke. Benarkah Tuban kota 1000 gua? Tetap di podcast Cedek Geni Open Your Mind. Sampai jumpa.